Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Imam Madrajani. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk datang kepadamu. Karena itu dengan kerendahan hati kami mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami memuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan, sebab hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi kami semuanya, menolong kami semua dan menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut urapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dekat padamu Tuhan kerinduanku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengikuti
dekat padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar
hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuja-Mu Tuhan, menghormati-Mu Bapa. Bawaku lebih lagi dalam hadirat-Mu. Dalam naungan-Mu Tuhan, dalam pelukan-Mu Bapa. Kau yang ku perlu, Yesus. Naramarana masyana ramasyana, naramarana maranamo, ramasyana ramarana masyana, naramarana masyana ramarana ramarana masyana ramarana. Sembahku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu Yesus. Iramarana mayarana masyana raramo, kiramarana ramasyana ramarana masyana ramarara ramarara masyana, inaramayarana masyana. Kau besar Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa. Praise the Lord, praise the Lord. Kiramarana marana ramarana masyana ramarana ramasyana ramarana ramasyana. Oh ramarana ramasyana ramasyane. Kiramarana marana ramasyana ramarana masyana ramarana marana masyana. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Ubahkan hidup kami Tuhan. Oh ramarana ramasyana ramarana 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 ramasyana ramarana masyana. Marana masyana ramarana.
Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Kau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji Tuhan. Engkau saja yang kudus, Engkau saja yang suci. Seluruh umat ciptaan-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah Tuhan, layak dipuji. Haleluya, haleluya. Raja segala raja, terpujilah nama-Mu Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang siap bersukacita berkata, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku.
tidak terbanding kebesaran dan kekuatan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, Engkaulah Yesus Raja yang mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau ajaib bagiku. Allahku, nyanyikan besar.
Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau layak dipuji Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Ya, kita bertemu kembali ya di ibadah online ini ya. Mari saudaraku kita belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul bersiap dan berjaga. Berjaga-jaga. Ya, kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, demikian saya bacakan saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, sambung di ayat yang ke-17 bagian B, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya, saudaraku yang terkasih, karena ya semua yang di kolong langit ini semuanya ada waktunya ya. Di 17 bagian B, karena untuk segala hal, segala sesuatu dan segala pekerjaan semuanya ada waktunya. Ya, termasuk kita yang hidup di bumi ini juga saudara ada waktunya. Ya, semua yang ada di bumi, di kolong langit ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal, saudaraku. Ya, saudaraku, Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan ada di muka bumi ini. Itu bukan untuk memenuhi bumi ini, bukan kebetulan. Ya, saya lahir dari papa mama untuk memenuhi bumi, enggak saudara, tapi Tuhan mempunyai maksud dan tujuan, yaitu kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, saudara sadar enggak itu? Ya, karena kita ini datangnya dari Tuhan, dari Dia yang menciptakan kita, dan nanti kita hidup ini untuk Tuhan dan nanti kembali kepada Tuhan. Kita buka di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Ya, saudaraku, kita buka di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Saya bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia huruf besar itu Tuhan, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sebab kita ini datangnya dari Dia, Tuhan, oleh Dia. Kalau kita bisa hidup saat ini, kita bisa beraktivitas, kita bisa mengerjakan semuanya itu, kita ada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita muda, bukan karena kita kaya, enggak, tetapi semua oleh Dia, karena Dia dan kepada Dia. Ya, kepada Tuhan kita akan kembali. Ya, saudaraku, ya, kita lanjut di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-5 ayat 14 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, karena itu 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, di sini dikatakan ayat yang ke-14, dikatakan bangun dari tidur. Ya, bangunlah hai kamu yang tidur. Ya, orang bangun, ya, itu namanya bangun itu terjaga ya, ngelilir, sadar gitu ya. Nah, tidur, arti kata tidur
Ya, orang tidur itu orang tidur itu seperti orang mati, saudaraku, nggak tahu apa-apa ya, saudara. Kalau tidur pules gitu, ada tamu, ada siapa gitu, pasti nggak tahu ya. Nah, itu dikatakan ya, tidak terlena ya, tidak sadar ya orang tidur itu ya. Jadi bangun, disuruh bangun ya, bangun itu sadar, terjaga ya, tidak terlena ya. Nah, sekarang ini saudaraku, banyak orang Kristen ya saat-saat ini itu tertidur rohaninya ya, tidak sadar kalau sudah jauh dari Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab lagi ya, dan lagi lebih jauh lagi sudah melakukan dosa ya, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, karena gereja sekarang sudah tidak ada ya. Wow, saudaraku, miris kalau dengar itu, saudaraku ya. Jadi saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali kepada Tuhan ya. Jangan alasan karena ibadah tidak ada, gereja belum buka ya, terus nggak ada, terus nggak usah berdoa, nggak usah baca firman, hidup semau gue. No, saudaraku, hamba Tuhan bisa nggak tahu ya, sesama manusia bisa nggak tahu, tetapi saudara sadar ada mata yang bisa melihat kita, yaitu mata Tuhan Yesus itu yang senantiasa teruju pada kita. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu harus kita pertanggungjawabkan, saudara ya. Dan dikatakan, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita disuruh bangkit, saudara. Ada kata lah, itu perintah, bangkit. Bangkit itu artinya, saudaraku, ada sikap, ada reaksi ya, bergerak artinya itu ya, bergerak dan tidak pasif, bangkit. Jadi bangun dari tidur ya, sadar ya toh, aku enggak terlena, enggak ngelamun ya, terus bangkit, berjalan, bergerak ya, melangkah ya, mengambil jalannya Tuhan tentunya ya, saudaraku. Nah, maka di situ dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu, atas saudara dan saya. Kristus akan bercahaya ya. Nah, saudaraku, ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Suruh memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana saudara hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jangan saudara jadi orang bebal, orang bodoh ya, tapi dikatakan harus menjadi orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan berikan kepada kita waktu, Tuhan beri kita kesempatan hidup ini ya. Ayo pergunakan yang baik, yang memuliakan Tuhan ya, karena hari-hari ini adalah jahat ya, saudaraku. Nah, hari-hari ini, saat ini saudaraku, semakin jahat. Kita tahu ya, kejahatan semakin meningkat ya, bencana alam ya, saat ini juga masih corona ya, penyakit ya, ekonomi, keamanan, semuanya terpuruk, saudaraku ya. Dikatakan hari-hari ini semakin jahat ya. Kita ini, saudara, sadar enggak ya, saat ini kita berjalan masuk ke masa akhir zaman yang sudah semakin mendekat. Dunia ini semakin sulit ya, dan kita merasakannya itu, saudaraku ya, yang jahat semakin jahat ya, saudaraku. Jadi ada orang pepatah dunia bilang dunia ini sudah tua ya. Saudaraku, mari saudaraku, kita sadar, kita bangkit, jangan menjadi orang bebal, jangan bodoh ya. Nah, saya lanjutkan ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, tetapi usahakanlah supaya saudara mengerti kehendak Tuhan.
Di sini dikatakan usahakanlah supaya ya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, ya hidupnya nggak karuan, saudaraku. Ya hidupnya sia-sia. Ya, nah, dikatakan usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya lanjutkan dengan di dalam Kolose 4 ayat yang ke-5. Kolose 4 ayat yang ke-5. Kolose 4 ayat yang ke-5, demikian saya bacakan, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, bagian A, hiduplah dengan penuh hikmat. Ya, dengan terhadap orang-orang luar. Apa sih yang dimaksudkan dengan orang-orang luar? Ya, artinya saudaraku, dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada, selalu kita bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang luar. Ya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, tidak tertutup kemungkinan. Ya, baik di dalam komunitas kita, ya mungkin yang sekolah, mungkin yang bekerja, mungkin dimanapun di kampung kita hidup kita tinggal, ya itu kita selalu berinteraksi dengan orang luar, orang lain gitu lah ya, katakan orang asing lah, saya bisa sebutkan seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan dengan keluarga sendiri, saudaraku. Ya, kenapa saya bilang gini? Ada yang saudara yang menuntun pada kita kepada yang salah, ya, memberikan nasihat yang salah, ada itu ya, memang tidak semuanya, tetapi ada seperti itu. Tapi kita harus menjadi bijak, ya, penuh hikmat gitu, ya, yang tidak sejalan dan tidak seiman dengan kita. Kita harus berhati-hati dan kita berhikmat, ya, dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ya, artinya itu dalam pergaulan kita, di mana kita berada, selalu bertemu dengan orang-orang luar, berinteraksi dengan mereka, ya, yang tidak sejalan dan dengan seiman kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, berhikmat dalam menggunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan beri. Jangan hidup suam-suam kuku, menginjak di dua perahu, jangan jadi orang yang abu-abu. Ya, saudaraku, di sini. Nah, kenapa saya bilang jadi orang abu-abu? Ya tuh, hitam nggak hitam, putih nggak hitam, jadinya abu-abu. Ya, suam-suam kuku itu artinya apa? Nggak dingin, ya nggak panas. Suam-suam kuku, ya anget, cuman anget gitu aja. Itu Tuhan nggak suka, saudaraku. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 16. Ya, saya bacakan ya. Dan saudara mungkin lebih jelas. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Bentar ya saudaraku, Wahyu 3 ayat yang ke-16. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Bentar ya, saya cari ini. Ya, ini ya. Ini kepada jemaat di Laodikia. Ya, ayat yang 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini saudaraku, dikatakan aku, huruf besar, Tuhan akan memuntahkan, ya, saudara dari mulut Tuhan. Istilahnya Tuhan itu nek ngomong bahasa kita gitu muak gitu loh ya. Nggak suka gitu loh ya, jijik. Nah, seperti itu kalau kita bisa artikan dengan bahasa sehari-hari kita ya. Tuhan nggak suka orang-orang sing suam-suam ini, orang yang separuh-separuh ini ya, nggak panas, nggak dingin, nggak hitam, nggak putih ya, hidupnya mau nginjak di dalam di dua perahu kehidupan, arti maksudnya ya saudaraku. Jadi dunia ya, Tuhan ya. Ya, oh nek dunia enak pergi ke dunia, kalau Tuhan enak pergi ke Tuhan. Orang pelin-pelan itu saya bilang, ya, nggak punya kepastian hidup, nggak punya keteguhan hati, ya toh. Nah, di sini dikatakan, ya,
plan ya, dalam mengiring Tuhan ya, Tuhan akan memuntahkan, Tuhan muak, Tuhan gak suka ya, Tuhan jijik ya melihat orang seperti ini. Jadi saudaraku, mari ya perhatikan hidup kita sekarang ini saudaraku, mumpung masih ada kesempatan ya. Kita lanjut di dalam Matius yang ke 24, Injil Matius 24 ayat yang ke-33. Ya, demikian saya bacakan. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, tadi seperti sudah disebutkan, ya dunia ini menuju kepada kebinasaannya. Ya, kita sudah melihat tanda-tandanya, bencana-bencana alam yang terjadi, ya kelaparan di sana sini, perang, ya orang semakin jahat, ya, dan penyakit ya saat ini juga yang sedang melanda ini, penyakit corona yang mematikan ya. Ini sudah kita masuk di dalam akhir zaman saudaraku, dan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, Tuhan katakan saudaraku ya. Jadi saudaraku, kalau kita melihat semuanya ini bahwa waktunya sudah dekat, apakah sekarang reaksi kita? Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang kita mau mengambil keputusan apa ya untuk kita melangkah ini saudaraku? Itu tergantung kepada saudara ya, itu pilihan saudara. Kalau saudara mau selamat, saudara mau milih kerajaan surga, mari saudaraku ikuti jalannya Tuhan ya, ikuti jalannya Tuhan ya. Memang jalan Tuhan itu memang dikatakan sulit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengambil keputusan, respon, Tuhan aku mau ikut Engkau, aku mengiring Engkau Tuhan, aku meninggalkan semua belenggu dosa, aku meninggalkan semua kebiasaan buruk aku, berkubang di dalam dosa ini, aku enggak mau Tuhan, aku bangkit, aku mau ikut Engkau Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menuntun hidup kita. Tetapi kalau ya beginilah, aku enggak bisa, sulit, nah itu tergantung dari kemauan saudara. Ada pepatah mengatakan ya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, tentunya yang positif ya, jangan diartikan negatif saudaraku. Ya, di mana kita ada kemauan untuk kembali bangkit, tadi dikatakan di dalam Efesus 14, bangkit ya, bangun dari tidur dan bangkit kembali kita ke jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan welcome, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan kita kemampuan ya. Tidak ada yang sulit. Tapi kalau memang orangnya memang tidak mau, ya sudah begini, aku tidak bisa, tidak mampu, ya sudah, ya begitulah saudaraku. Ya, ayo kita bangkit saudaraku. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Tuhan mengutus kepada Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, yang memampukan kita senantiasa. Ya, kita baca di dalam ayat yang terakhir di dalam Wahyu 16. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Wahyu 16 ayat yang ke-15 ya, saya bacakan demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Puji Tuhan saudaraku, ini katakan aku huruf besar, Tuhan datang seperti pencuri. Artinya saudaraku, Tuhan datang itu enggak ada siapapun yang tahu ya, tidak ada satupun yang tahu saudaraku ya. Dikatakan seperti pencuri. Berbahagialah dia, ganti berbahagialah saudara dan saya yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Berbicara pakaian adalah perbuatan, sikap laku, ya perilaku, ya itu artinya ya. Ya dikatakan
yang berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, memperhatikan sikap lakunya, memperhatikan hidupnya, ya, memperhatikan hidupnya dengan sungguh-sungguh supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, supaya jangan berjalan dengan telanjang. Ya, telanjang itu ya itu tadi, telanjang itu tidak pakai pakaian, perbuatannya selalu yang kotor. Perbuatan pakaian tadi berbicara tentang pakaian yang kotor, ya, yang cemar, ya, lanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Kelihatan kemaluannya ini artinya memalukan, saudaraku. Ya, di sini dikatakan sikap laku dan perbuatan yang mempermalukan Tuhan. Ayo saudaraku, Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang, saudaraku. Jangan saudara bilang dalam hati saudara, ya, oh dari dulu Tuhan ngomong, Tuhan mau datang, tapi kok nggak ada apa-apa, kok sekarang kok enjoy saja, tidak terjadi apa-apa. Jangan saudaraku, mari kita mau responi, kita mau tangkap itu saudaraku. Ya, memang waktunya ini sudah tidak lama lagi, waktunya sudah dekat. Kita sudah melihat tanda-tanda semua ini. Ya, dengan kejadian corona ini banyak yang mengartikan nanti menjurusnya ke antikris, bagaimana. Sekarang saudaraku, apakah saudara sudah siap? Ya, apakah saudara-saudara sudah siap? Jangan terlena, jangan tertidur. Bangun saudaraku, ya. Bangun, ayo bangun. Ya, secara rohani kita, ya, mari bangun, ya, kita bangkit, ya, ayo berjalan di dalam jalan, mempersiapkan. Itu katakan, perhatikanlah hidupmu, ya, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Perhatikan hidup kita ini, saudaraku, ya, apakah kita sudah siap, ya, kalau Tuhan datang. Ya, miris sekali saudaraku kalau orang berbicara, oh Tuhan tidak usah, masih lama, tidak mungkin. Ya, itu bahaya saudaraku. Ya, ayo kita mau responi. Ya, kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita semuanya, ya, waktunya sudah tidak lama. Ya, Tuhan mau datang, ayo kita mau mempersiapkan hidup kita supaya waktu Tuhan Yesus datang, ada perkataan, ada kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Sabaslah hambaku yang setia, masuklah di dalam kerajaan sorga. Ya, jangan sampai saudara waktu Tuhan datang, Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau, siapa engkau yang melakukan kejahatan, engkau. Matius 7 ayat 21. Jangan saudara, ayo, kalau itu sudah waktunya, kita tidak bisa memperbaiki lagi. Tapi sekarang ini Tuhan masih memberi kita kesempatan, Tuhan masih memberi kita waktu. Ayo kita benahi, yang salah dibenahi, yang dosa dibenahi, yang jelek dibenahi, semuanya berbenah diri, ya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita mau persiapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Persiapkan hati kita, bereskan dari segala masalah, dari segala dosa. Kita mohon untuk disucikan. Tuhan juga mari persiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang besar bagi kami, karya penebusanmu Tuhan yang memurnikan hidup kami, menguduskan kami Tuhan. Darahmu menyucikan kami Tuhan, darahmu melayakkan kami Tuhan Yesus. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan
terkasih, mari kita mau perjamuan kudus. Saudara siapkan anggur dengan hosti ya. Kita mau ambil waktu, saudaraku, kita berdoa pribadi lepas pribadi, berbicara kepada Tuhan. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, kita mau minta ampun sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, supaya kita dilayakkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Firman-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami, menasehati kami, mendidik kami Tuhan. Untuk kami Tuhan senantiasa bersiap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Supaya kedapatan hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan sebentar ini Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni Tuhan segala Tuhan Yesus. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Seringkali Tuhan sikap hidup kami Tuhan, mau Tuhan Yesus ketakutan, kekhawatiran, gak percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan kami kembali Tuhan Yesus, dan tahirkan kami Tuhan. Saudaraku yang terkasih, angkat hosti di atas kepala kita. Urabata kaya nama shikata kaya rabalama syata kaya rama. Sebelum makan, mari dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, angkat cawan di atas kepala kita. Sebelum minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Minum sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur saudaraku. Ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kalau saudara dan saya bisa ada sampai saat ini, keadaan kita semuanya baik, itu bukan kuat dan gagah kita. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik, amat sangat baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Hati kami penuh mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami, ada di dalam hidup kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakit Tuhan sudah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota itu, Tuhan Yesus itu menanggung dosa kami. Maka Tuhan, semua kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk dosa di dalam nama Yesus sudah dipatahkan
akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah kami. Tuhan Yesus, di dalam rumah tangga kami masing-masing saat ini kami mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Engkau telah melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan firman-Mu Tuhan kami tangkap, kami renungkan dan kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus Engkau yang ada di dalam kami, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang memberi kekuatan menuntun di dalam setiap langkah kami, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan pada sepanjang bulan September ini Tuhan, Agustus Tuhan, bulan Agustus ini ada beberapa saudara-saudara yang berulang tahun Tuhan, yaitu Tuhan Bapak Silitonga, Bapak Riki, Saudari Gebi, Saudari Lita, Saudari Sevanya, Tuhan, Ibu Media, Bapak Pendeta Awi juga Tuhan ulang tahun kelahiran. Tuhan Engkau menolong Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, semakin hari semakin cinta kepada Engkau, semakin Tuhan Engkau pakai hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan ulang tahun pernikahan Tuhan untuk Bapak Ibu Yoyada, Bapak Ibu Daniel, Bapak Ibu Buntoro, Bapak Ibu Gunadi, dan mungkin ada yang lain Tuhan yang kami nggak tahu Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan Yesus di dalam hidup nikah mereka. Tuhan, berikan mereka kebahagiaan, berikan mereka satu logat, satu bahasa, kepuasan, kebahagiaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Berikan panjang umur, sehat. Engkau pakai kami Tuhan, untuk kami terus menjadi alat-Mu, untuk berguna buat kerajaan sorga, berguna buat sesama dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat ini Tuhan, amplop perpuluhan ini Tuhan. Ada banyak nama-nama Tuhan di dalam amplop ini Tuhan, yang hamba-Mu tulis ini Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu, tetapi Tuhan tahu Tuhan. Kamu Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami jemaat GAP Pemulihan melakukan perintah-Mu, mengembalikan perpuluhan, menabur, maka janji-Mu Tuhan akan terjadi atas hidup kami, dan berkat Bapa Sorgawi itu tercurah atas kami dan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan yang mengembalikan perpuluhan, Engkau memberkati yang menabur, Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, buat semua yang mendengarkan Tuhan ibadah online ini Tuhan Yesus, bahkan jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Tuhan Engkau menolong Tuhan Yesus di tengah Tuhan kesulitan hidup, di tengah Tuhan Yesus dunia yang tidak menentu ini Tuhan Yesus. Tuhan, satu permohonan kami Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan
teguhkan iman kami Tuhan. Iman kami tidak luruh, iman kami tidak tergoyahkan Tuhan. Bahkan kami semakin hari semakin setia, semakin cinta, semakin melekat, semakin taat kepada Engkau Tuhan. Kami tidak menjauh daripada Engkau Tuhan, tapi kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iman kami Tuhan tidak terkikis dengan keadaan saat ini yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami dan roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus, boleh fokus Tuhan, tetap percaya kepada Engkau, tetap menyembah kepada Engkau, tetap meninggikan Engkau Tuhan, dan tetap Tuhan fokus pandangan kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan perlindungan-Mu atas kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam melakukan tugas pekerjaan mereka yang sekolah Tuhan. Tuhan, Engkau menolong yang pelayanan Tuhan, menolong menyertai Tuhan. Lindungi kami semuanya Tuhan, dijauhkan dari semua sakit penyakit virus-virus ini Tuhan, penyakit sampar ini, corona ini, lalukan daripada kami semuanya Tuhan. Tuhan, sembuhkan kami, lindungi kami Tuhan, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan, dari pergaulan-pergaulan yang jahat Tuhan, dari pengaruh-pengaruh roh jahat Tuhan. Lepaskan ikatan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami berjalan Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami selalu siap sedia Tuhan, kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.